Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Selamat datang di acara kami di podcast Ngopi Rosari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada hari ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena beliau adalah seorang pimpinan lembaga yang menciptakan calon-calon pimpinan di instansi pemerintah maupun di instansi TNI Polri, yaitu dengan Ibu Hana. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Bapak. Terima kasih. Dan Ibu Mas Hafif, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita mulai, kita mungkin bertanya-tanya sekitar sejarah dari pendirian lembaga ini. Tetapi kita perlu ketahui bahwa lembaga ini adalah mitra dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait untuk menciptakan calon-calon pimpinan di instansi pemerintah dan instansi TNI dan Polri. Mari kita mulai dengan Bu Hana. Bu Hana, itu dasar dari pendirian lembaga itu apa ya? Apa dan dasar untuk memberikan nama suatu lembaga itu? Baik, Bapak, terima kasih. Sebelumnya berdirinya lembaga prasasti ini sebetulnya pada saat itu ketika suami saya waktu itu masih berdinas di Polda Lampung. Iya. Dan saat itu beliau juga merupakan salah satu panitia seleksi untuk penerimaan Polri, Pak. Dan mungkin waktu itu beliau bersama teman-teman berpikir bagaimana membawa anak-anak bangsa ini yang kebetulan mungkin punya potensi tapi belum punya kesempatan untuk bisa menjadi anggota Polri. Nah, jadinya mereka bergabunglah bersama Tahun berapa itu, Bu, ya? Itu sekitar tahun 2005, Pak. 2005, ya. Tepatnya sekitar bulan Juni. Pada saat itu kebetulan suami saya bersama teman-teman yang memang memiliki satu visi dan satu misi, mereka akhirnya menciptakanlah pelatihan ini untuk membantu adik-adik kita yang mau menjadi anggota polisi supaya mereka terarah untuk mengikuti pelatihan. Tetapi ini ada suatu namanya sungguh ya dikatakan ya sedikit aneh atau gimana ya, namanya prasasti. Itu apa maksudnya dari tujuan nama itu, Bu, ya? Biar tahu. Jadi mungkin bisa menjelaskan maksud dan tujuan dari sejarah namanya itu ambil dari nama apa ya, Bu? Sebetulnya prasasti itu yang menciptakan, yang memberikan nama itu memang suami saya. Yeah. Kebetulan. Jadi waktu itu saya sempat tanya kenapa sih prasasti ya? Mungkin pada saat itu beliau berpikir bahwa prasasti ini adalah satu simbol ya, Pak, ya, dimana makanya di sini ada putra ya. Putra ini dalam arti menyangkut putra dan putri. Nah, anak-anak bangsa yang menjadi abdi negara lah gitu. Nah, sehingga terciptalah nama prasasti Putra Indonesia. Berarti hanya sekedar untuk ini aja, Bu, ya, tanpa ada misalkan diambil sesuatu wilayah. Enggak. Tidak ada. Terus teknis untuk itu gimana, Bu? Teknis untuk di dalam sistem lembaga itu untuk mencalonkan atau mendidik dari calon-calon yang akan mendaftar di lembaga tersebut, Bu? Jadi begini, Pak. Mungkin seperti kita ketahui kan saat ini ya sudah menjamur lah tempat-tempat pelatihan, bimbel-bimbel yang memang membawa anak-anak untuk mengikuti pelatihan. Nah, cuma memang saya dan suami ketika memperbesar, artinya membesarkan prasasti ini, kami berpikir bagaimana supaya pelatihan ini terarah, yang mulai dari soal-soal, Pak, untuk akademik kita selalu update setiap tahunnya, kemudian juga untuk pelatihan psikologi dan juga jasmani kita menggunakan guru-guru yang berkompeten, yang betul-betul mereka expert di bidangnya. Jadi bukan hanya satu guru untuk beberapa matpel, tetapi satu guru khusus untuk satu matpel. Contoh matematika memang untuk matematika, jadi tidak digabungkan. Nah, memang kemudian berkembangnya pelatihan ini pun kami tidak hanya di Polri, kemudian kami juga masuk ke dalam TNI dan juga beberapa kedinasan lainnya, sehingga kita juga sudah mempersiapkan guru-guru SKD kita yang berkompeten, Pak, di bidangnya. Karena kita seperti kita ketahui untuk masuk ke dinasan itu kan sekarang harus melalui tes SKD, seleksi kompetensi dasar.
Terus ini Bu, waktu masa itu berapa lama untuk dimasuk dalam kita di lembaga itu untuk supaya dia siap, dikatakan siap untuk menjadi dia untuk mengikuti tes? Iya. Jadi mereka itu Pak ketika mengikuti pelatihan untuk awal ya memang kita ada beberapa program-program yang kita tawarkan kepada siswa. Yang pertama itu ya kita ada program reguler prasasti. Ya ini kita prioritaskan untuk anak-anak yang memang memiliki atau berdomisili berdekatan dengan tempat pelatihan kita. Kebetulan kan kita memang kantor pusat kita ada di Jakarta Timur Pak, di Duren Sawit. Jadi kita ada tempat pelatihan juga di sana dan kemudian ada juga di Cirende, Tangerang Selatan. Nah, di dalam prasasti reguler itu kita berikan mereka pelatihan secara intensif selama 3 bulan. Nah, nanti kita lihat di sana awal mereka melakukan pretest dulu Pak, kita berikan pretest. Nah, awalnya mereka harus mengikuti medical check up dulu. Nah, itu nanti ada SOP yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian nanti kemudian kita ada juga program Camp Prasasti. Nah, Camp Prasasti ini adalah salah satu program unggulan kita. Gitu. Jadi apa itu Bu unggulannya Bu? Nah, anak-anak yang mengikuti unggulan itu beda dari reguler. Ya artinya sama lembaga-lembaga yang lain gitu. Apa memang betul program? Pak. Betul. Mungkin kalau untuk campnya sudah ada beberapa pelatihan yang memiliki camp, tapi mungkin pola pengasuhan kita yang kita punya boleh dikatakan lebih unggul lah, gitu Pak. Ya salah satunya anak saya ini Afif, gitu loh. Dia juga waktu itu ikut camp prasasti Afif ya, gitu. Jadi anak-anak dilatih Pak selama 3 bulan. Di camp prasasti mereka 24 jam dalam pengawasan kita. Mereka ikut tetap diberikan pelatihan jasmani, kemudian psikologi dan akademik, dan juga ada tambahan-tambahan pola pengasuhan yang kita berikan Pak ya. Kita memberikan juga tambahan kepada mereka bimbingan rohani, kemudian pembentukan mental Pak, disiplin ketika mereka bangun harus pagi. Bagi yang muslim ya mereka harus sholat. Kemudian itu di asrama atau memang di asrama Pak? Asrama ya, selama mengikuti itu tes camp ya, betul. Calon itu akan diasramakan ya Bu? Betul. Jadi kalau mereka ambil program camp prasasti, mereka tinggal di sana Pak. Jadi tinggal di asrama selama 3 bulan, tidak boleh pulang. Jadi 24 jam Pak, gitu. Cukup menarik sekali kalau masuk itu ya Bu ya? Ya, dan satu lagi Pak, program kita yaitu untuk program private Pak. Jadi anak-anak yang kelas 3 juga kita sudah persiapkan untuk program weekend Pak. Jadi mereka kan karena kendalanya adalah sekolah mereka setiap hari ya Pak, jadi terbatas oleh waktu. Jadi mereka ambil kelas itu 3. Hanya untuk di bidang khusus untuk calon di bidang pimpinan instansi. Kalau apakah bisa di bidang misalkan masuk ke perguruan negeri, misalkan kedokteran, apa itu juga dijalankan? Enggak. Jadi khusus hanya. Betul. Jadi hanya lembaga kita khusus di TNI, Polri dan kedinasan. Gitu. Dan salah satunya yaitu program kedinasan kita Pak. Jadi anak-anak yang mau masuk ke IPDN, Poltekim dan sebagainya gitu. Jadi mereka juga bisa mengikuti program. Berarti masih cabang itu masih ada di sekitaran Jakarta Bu ya? Belum ada ekspansi keluar enggak Bu? Alhamdulillah Pak, dari tahun 2005 sampai hari ini joint operation kita sudah ke daerah Pak. Jadi sudah ke Bali, Jogja, Makassar, Bogor, dan insya Allah Pak mohon doanya on progress di Kalimantan kita akan joint operation. Tapi Lampung pun belum ada berarti dari kan berdirinya di Lampung gitu ya. Betul, jadi dikonsentrasikan ke Jakarta Pak pada saat itu, karena memang kita melihat pada saat itu animo di Jakarta cukup banyak, dan tahun 2005 saya yakin betul belum ada bimbel-bimbel gitu. Memang sih bimbel-bimbel khusus ini memang masih jarang sekali, terutama tetapi banyak di institusi sendiri, di TNI atau di Polri sendiri yang ada. Terus terkait Mas Apip ini sebenarnya asli dari mana ya Mas? Saya asli dari Jakarta Pak. Oh, asli Jakarta. Tinggalnya di mana? Saya di Penjaringan Pak. Terus dasar Mas Apip dulu tuh apa ya? Kok bisa tahu dari ada lembaga prasasti ini untuk mendidik Mas jadi masuk itu dari mana Mas? Saya melihat dari media sosial Pak. Oh, media sosial. Iya, terus gimana ceritanya dong? Bisa sedikit cerita ke kita sahabat-sahabat Rosari? Ya, kita kan pertama yang melihat media sosial Pak, kita bimbel ini bagus, kita coba, dan alhamdulillah saya bimbel semua, dan alhamdulillah saya lolos Pak, karena berkat didikan dari bimbel prasasti Pak. Itu ada temannya nggak Mas waktu Mas ngikut? Oh banyak Pak temannya. Banyak ya. Pak, iya. Ikut banyak juga ya. Iya. Tapi kesannya selama ini gimana Mas?
Ya, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Lulus terpilih Pak Afif ya. Sekarang Mungkin dinas di dua mana ya? Mas, di Metro? Di Polda Metro, Pak. Syukur. Kalau dengan Ibu Hani, Bu Hani ini saya menanyakan, gimana sih caranya? Apakah bisa daftar langsung atau kita bisa daftar online dulu, baru kita atau diadain seleksi dulu sebelum masuk itu, Bu? Sebetulnya kalau seleksi enggak Pak, tapi ada satu SOP yang kita wajibkan kepada siswa-siswa yang ingin mendaftar. Yang pertama, siswa kan seperti tadi Afif sampaikan bahwa rata-rata mereka memang melihat dari sosial media, karena kita ada sosial media. Nah, kemudian mereka mencarikan informasi dan memang kita mengarahkan pertama siswa wajib melakukan medical check up dan kita arahkan selama ini adalah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kenapa? Karena memang kita sudah tahu Rumah Sakit Polri ini kan memiliki fasilitas yang sudah lengkap dan dokter-dokter yang berkompeten dan kebanyakan dari mereka juga adalah panitia ya Pak dalam seleksi Polri di supervisi maupun di Panpus gitu. Dan setelah itu kita lanjuti lagi Pak, tindak lanjut, jangan hanya MCU aja, tapi hasilnya kita nggak dilihat, rata-rata kan cuma dilihat hasil betul, gitu Pak. Kalau memang ada kendala itu suka ditinggalin aja sama lembaga itu. Ini kalau jadi kita wajib ditindaklanjuti dan wajib berobat kembali ke Rumah Sakit Polri dengan membawa hasil medikalnya untuk dikonsultasikan kepada dokter yang bersangkutan. Seperti itu. Untuk sementara kita break dulu, Bu, untuk ikuti kesan-kesan dan pesan dari. Selamat datang di Medical Check Up Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, Jakarta. Berikut ini merupakan alur pemeriksaan kesehatan calon Akpol, Kedinasan, Bintara, dan Tamtama di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, Jakarta. Yang pertama, peserta akan melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pemeriksaan dan menyertakan fotokopi KTP. Kemudian, peserta akan diarahkan untuk melakukan pembayaran di kasir. Setelah melakukan pembayaran, peserta akan diarahkan untuk mengambil darah dan urin di laboratorium. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yang akan dilakukan oleh dokter pemeriksa fisik di medical check-up. Kemudian adalah pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorok dan audiometri oleh dokter spesialis THT. Pemeriksaan gigi oleh dokter gigi untuk memeriksa kesehatan gigi para peserta. Kemudian pemeriksaan refraksi mata dan buta warna oleh refraksionis dan dokter spesialis mata.
Selanjutnya akan dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, tensi darah, dan pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Kemudian pemeriksaan radiologi oleh radiografer berupa pemeriksaan ronsen toraks. Dan pemeriksaan MMPI, di mana peserta akan diminta untuk mengerjakan soal sebanyak 566 soal dengan waktu pengerjaan maksimal 2 jam. Yang akan dilanjutkan dengan wawancara mengenai hasil pemeriksaan MMPI tersebut oleh dokter spesialis kesehatan jiwa. Setelah semua pemeriksaan selesai, akan ada penyampaian dan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan. Demikianlah alur pemeriksaan kesehatan calon Akpol, Kedinasan, Bintara, dan Tamtama di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, Jakarta. Ya, kembali lagi di acara podcast Rosari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita lanjut ya Bu, dari obrolan yang tadi, saya mau menanyakan, di lembaga ini apakah sudah terdaftar Bu? Di suatu apakah punya sertifikat atau punya lisensi yang lain Bu? Alhamdulillah Bapak, memang waktu pertama kali kita berdiri kita belum memiliki perizinan secara legalitas hukum, tetapi tahun 2018 kami sudah mengurus perizinan sehingga kami sekarang sudah memiliki legalitas hukum yang sah. SK Menkumham kita juga sudah ada dan kita perpanjang setiap 5 tahun. Memang harus punya izin yang kayak gitu ya Bu? Apa memang itu termasuk lembaga apa kalau memang kayak gitu ya Bu? Iya betul, kebetulan saya sebagai ketua yayasan di lembaga kursus dan pelatihan ini, jadi memang untuk amannya ya, untuk baiknya ya sebaiknya kan kita memiliki legalitas hukum yang sah. Terus terkait dengan Mas Apip ini Mas, adakah Mas Apip tersebut untuk mempromosikan kembali ke teman-temannya atau rekan-rekan yang memang mau rencana mau mengikuti pendidikan ya TNI Polri atau di instansi lain seperti SPD IPDN atau yang lain? Ada Pak, ya, karena banyak teman-teman saya yang memerlukan bimbel ini Pak. Karena bimbel ini kan memang baik Pak, kita menyarankan untuk masuk ke bimbel prasasti ini Pak. Oke, terus Mas Apip ke depan ini langkah yang diambil untuk apa ya? Misalkan setelah apakah kan nanti ada pendidikan perwira atau CAPA, adakah mau ngikut lagi atau mau gimana Mas Apip? Ya kita masih terus belajar Pak untuk mengikuti pendidikan selanjutnya Pak. Iya. Terus kembali ke Ibu Bu, lembaga ini apakah mempunyai suatu organisasi tersendiri Bu? Ada susunan strukturalnya atau memang dipegang penuh oleh Ibu sendiri? Kalau secara legalitas hukum kan pasti di akta notaris kita daftarkan, ada ketua yayasan, kemudian ada bendahara, sebagainya, dan itu memang ada Pak. Dan untuk di bimbel sendiri pun kita juga ada administrasi. Nah seperti anak-anak yang mau mendaftar di bimbel kita, mereka bisa langsung WhatsApp atau telepon ke administrasi kita, atau juga bisa mereka daftar melalui Instagram atau TikTok kita Pak. Mungkin bisa disebutkan Bu websitenya di
sahabat-sahabat Rosari kita? Kalau untuk Instagram itu prasasti underscore Indonesia. Kalau di TikTok itu @prasasti putra Indonesia. Jadi adik-adik bisa lihat sosial media kita, dan kita juga banyak tag beberapa video dan testimoni dari siswa-siswa kita. Dan kebetulan Afif ini juga sudah bawa beberapa temannya yang alhamdulillah juga lulus terpilih dan masuk ke lembaga kita, Pak, gitu. Terus terkait untuk ke depan, pandangan depan dari lembaga ini apa ya, Bu? Yang ke depan, jangka panjang, jangka sedangnya untuk ke depan lembaga ini, apakah mau ekspansi seluruh Indonesia mau ada ataukah gimana pasti, gitu loh? Pak, pasti ya. Kalau mimpi boleh ya, Pak ya. Ya, boleh, mimpi semua kita, berawal iya, dari mimpi iya. ya, Pak. Insya Allah Iya. dengan doa dan usaha mimpi itu bisa terwujud ya. Iya. Saya dan suami memang punya mimpi yang besar, Pak. Iya. Artinya kita mau lembaga ini bukan hanya sebagai lembaga yang biasa-biasa Iya, saja, tetapi betul-betul menjadi lembaga pelatihan yang punya nama. Kemudian kita juga pengen, Pak, di seluruh Indonesia kita punya cabang-cabang. Iya. Seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua gitu, dan kemudian juga terpusat sistemnya di Jakarta. Jadi cabang-cabang di daerah pun semuanya sama dengan kita yang di Jakarta. Jadi tidak ada perbedaan, pembelajaran di daerah berbeda dengan Jakarta, sama. Iya. Jadi semua kita setarakan. Dan Tergantung kita, dari wilayah yang akan ini beda. Betul, beda Pak. tekniknya pun beda ya, Bu ya. ya betul. Tetapi untuk pembelajaran materi semuanya kita sama. Tapi dibawa ke Jakarta atau memang di pusat di masing-masing wilayah itu ya, Bu? Kalau sejauh ini kan, Pak, karena kita baru buka joint operation dengan hanya beberapa daerah. Nah, kalau ada di luar daerah-daerah yang memang kita belum ada kantor atau tempat pelatihan cabang kita, ya mereka kita bawa ke Jakarta untuk di Camp Prasasti. Dan memang kita banyak juga sudah lulusan-lulusan dari daerah, Pak. Alhamdulillah dari tahun 2005 sampai 2023 kita sudah meluluskan kurang lebih 7.950 dari tahun 2005. Wah, termasuk banyak juga. Proses yang panjang tapi, itu Pak. udah nyebar di seluruh Indonesia mungkin ya, Bu ya, Alhamdulillah. di instansi pemerintah ataupun di instansi TNI Polri ya, Bu ya. Betul Pak, betul. Dan memang sekarang kan juga TNI ya, Pak ya, sudah menggunakan pembelajaran SKD, Pak. Yeah. Jadi makanya kita sekarang sudah membuka pelatihan khusus untuk TNI anak-anak yang mau masuk ke TNI untuk belajar SKD. Nah, kebetulan kita sudah ada guru-guru yang memang berkompeten untuk membimbing mereka di SKD seperti itu. Terus selama ini ada permasalahan nggak, kendala dari 2005 sampai sekarang ini? Mungkin pasti ada lah ya. Pasti ada. pasti. Tapi yang menjadi dasar hambatan atau halangan terbesar itu apa ya, Bu? Kalau kendala mungkin kalau untuk saat ini, Pak ya, kan kita sudah tahu banyak bimbel-bimbel yang menjamur lah, gitu, mereka mempromosikan bimbel-bimbel mereka yang terbaik, gitu. Tetapi kalau kita kembali lagi kita fokus kepada kualitas bukan kuantitas, Pak. Karena kalau kuantitas tapi nggak berkualitas juga kan kasihan anak-anak ya, Pak. Ketika mereka daftar, mereka dijanjikan pasti lulus, gitu. Ini belajar ini, ternyata tidak terarah. Nah, begitu mereka ikut tes gugur. Nah, apalagi kesehatan, Pak. Nah, kita sangat concern kepada kesehatan kepada siswa-siswa kita. Karena kalau mereka tidak menindaklanjuti kesehatan, ketika mereka baru mengikuti tes di tahap pertama sudah gugur, ya kan cukup memalukan, Pak ya. Gitu. Nah, saya banyak menemukan juga, bahkan saya melihat sendiri, Pak, banyak bimbel-bimbel, bahkan di rumah sakit Polri ini ya, banyak bimbel-bimbel mereka membawa siswanya MCU, tetapi tidak dilanjuti, gitu. Benar. Nah, kalau kita wajib menindaklanjuti, gitu. Dan juga salah satu kendala adalah ketika kita menemukan beberapa siswa, Pak, yang dalam kondisi mentalnya sedang down karena mungkin sudah pernah gagal beberapa kali pada saat mereka daftar dan dipertemukan dengan lembaga pelatihan kita. Nah, disinilah kita membantu membangun mental anak-anak ini untuk kembali percaya diri lagi bahwa selama masih ada kesempatan, why not, gitu loh. Mohon maaf nih, Bu ya, apabila satu calon itu tidak berhasil, apakah diberikan bimbingan kembali atau memang kita arahkan yang memang lebih cocok dia kemana, bidang mana? Misalkan kan ada itu lihat dari IQ-nya atau dari nilai akademinya kan bisa dilihat itu, Bu. Betul, Pak. Itu jadi gimana itu, Bu? kalau siswa-siswa kita yang kemungkinan memang belum rezekinya, Pak, gagal ya artinya. Makanya nih biasanya, Pak, SOP kita adalah ketika mereka sudah mendaftar, kita berikan siswa-siswa baru ini pretest dulu, Pak, supaya kita bisa melihat di mana kekurangan anak-anak ini. Kalau contoh misalkan seperti Bapak bilang tadi, IQ-nya mungkin secara akademik itu kan banyak ya, Pak, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Nah, biasanya kendala anak-anak dari matematika ya kita akan konsultasikan kepada mentor mereka
supaya mereka lebih diperhatikan lagi, dan mereka kita buka untuk open konsultasi Pak kepada mentor. Jadi kapan aja mereka bisa berkonsultasi dengan mentornya. Jadi berarti bisa misalkan dia kemampuan dia memang tadinya pengen di IPDN sama mohon maaf ya sama bintara polisi kan beda nilai dari passing grade-nya kan beda. Betul. Jadi mungkin nanti kalau memang dia milih IPDN ternyata dia di tes pas tes tadi tidak mencukupi, bisa diarahkan yang memang dia mampunya gitu apa ya, betul gitu, Pak. dari Jadi mentornya contoh itu ya Bu ya. Ya, betul, contoh kalau calon-calon siswa kita yang mungkin mau mendaftar ke Taruna Pak, itu ternyata sulit ya Pak untuk menerobos masuk ke Taruna, yang mereka akhirnya kembali, oke Bu, kita mundur, agak turun passing grade kita ke Bintara misalkan seperti itu ya. Kita akan bantu Pak, tetap kita dampingin, kita bantu, kita memberikan arahan, dan kita yang pasti adalah saya pasti akan membantu siswa-siswa untuk terbuka ya Pak kepada kita. Contoh misalkan, Bu, saya tidak mampu untuk mengikuti tes kedinasan karena SKD-nya cukup berat di BKN. Nah, mungkin kita bisa arahkan untuk ke yang lebih mudah untuk mereka kuasai ya, contoh ke Bintara Polisi atau mungkin Bintara TNI Pak ya. Nah, seperti itu. Oke, sungguh ramai sekali dan seru sekali ya para sahabat Rosari, perbincangan kita ini terkait dengan bimbel prestasi yang sangat banyak sekali, banyak menghasilkan calon-calon yang sudah masuk di instansi pemerintah maupun di instansi TNI dan Polri. Oke, untuk sementara kita tunggu yang lewat, dan sambil menunggu kita mengopi sebentar. Siap. Silakan. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poli swasta Pavilion Edelweiss Presisi yang bertempat di Gedung Khalid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotik pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya, dan juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan poli spesialis anak, poli spesialis penyakit dalam, poli spesialis bedah umum, poli spesialis saraf, dan berbagai poli spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan yang paripurna. Salam sehat, salam presisi. Halo para sahabat Rosari, kembali lagi kita ke acara podcast Ngopi Rosari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, untuk terakhirnya Bu ya, kita sangat seru sebenarnya bicara-bicara ini. Karena pengen lama lagi bicara masalah ini, tapi ya waktu yang membatasi kita Bu. Ini Bu, saya mau menanyakan Ibu terakhir aja, untuk kesan dan pesan terhadap calon-calon yang mau mendaftar itu apa Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan ya pesan dan kesan untuk yang para calon-calon ini. Mungkin kita lebih penekanan Pak kepada calon-calon siswa, adik-adik kita yang mau mendaftar ya, sebaiknya ikut dalam pelatihan yang memang terarah ya Pak ya. Apalagi kan kita sudah banyak mendengar. Nah, saya juga ingin menghilangkan paradigma orang tua bahwasanya jadi polisi ini peluang besar ya Pak ya. Iya, benar Bu, benar itu Bu. Kita mencoba menghalau praktek-praktek percaloan Pak gitu. Benar. Dan memang yang orang tua kadang-kadang takutkan, tidak percaya diri kepada anaknya ya Pak ya, sehingga wah anak saya harus jadi polisi nih, saya harus siap uang sekian. Nah, makanya kita buatlah lembaga prasasti ini
untuk membantu adik-adik kita supaya mereka bisa mengikuti pelatihan yang terarah. Hati-hati karena penipuan-penipuan juga banyak, Pak. Karena saya sendiri mengalami berapa banyak siswa-siswa saya yang sudah pernah tertipu, Pak. Benar. Gitu. Jadi saya bilang kepada mereka, ya karena kalian nggak percaya diri, sekarang bangunlah dulu kepercayaan diri kalian gitu untuk menjadi untuk mengikuti seleksi polisi ataupun TNI dan kedinasan. Karena dari situlah kalian ketika mengikuti pelatihan kalian merasa mampu, yakin, insya Allah gitu loh. Karena kami juga sudah meluluskan banyak yang lulus murni, Pak. Bahkan menjadi menjadi kelulusan terpilih ya, salah satunya Afif ini adalah anak didik saya juga gitu loh. Saya cukup dekat dengan Afif gitu, dan dia juga sudah seperti tadi saya bilang, dia banyak membawa teman-temannya mempromosikan bimbel kita gitu loh. Karena dia sudah mengalami cukup lama ikut di camp prasasti di tempat saya. Dan untuk Mas Afif itu gimana ya kesan dan kesan terhadap bimbel Anda juga untuk mengajak, mungkin ada imbauan atau ajakan dari Mas Afif terkait untuk kegiatan ini? Ya, pesan dari saya, kawan-kawan yang ingin menjadi TNI Polri dan kedinasan, mari bergabung dengan bimbel prasasti karena sudah teruji dan sudah banyak yang lolos terpilih, Pak, dari didikan bimbel prasasti, Pak. Mungkin Mas Afif bisa memberikan satu tip calon-calon yang mau akan mengikuti atau gabung ke lembaga prasasti. Tip-tipnya mungkin harus bisa kontak langsung ngubungin siapa atau gimana? Ya, mungkin tips-tipsnya untuk gabung prasasti bisa kita lihat dari media sosial, Pak. Sudah ada kontaknya, yang bisa menghubungi melalui kontak WA atau media sosial, Pak. Oke. Baik Bu, ini untuk mungkin yang kita terakhir ngobrol-ngobrol, sudah banyak dan sangat ramai sekali untuk kita bicarakan. Mungkin dari terakhir dari Ibu kesan dan untuk dari obrolan podcast hari ini apa Bu ya? Terpenting saya mengucapkan terima kasih untuk undangannya di podcast pagi ini, dan saya berharap kedepannya bahwa hubungan kerjasama antara lembaga prasasti dan Rumah Sakit Polri ini tetap terjalin dengan baik, dan pastinya kita tetap akan membawa siswa-siswa kita untuk medical check up di Rumah Sakit Polri ini dan meyakinkan mereka bahwa inilah rumah sakit yang tepat untuk mereka melakukan medical check up dan juga menindaklanjuti kesehatan mereka. Terima kasih Bu atas kedatangan. Terima kasih Bapak. Demikianlah para sahabat Rosari obrol pagi di Rumah Sakit Kramat Jati. Jangan lupa untuk menyaksikan di YouTube channel Rumah Sakit, dan juga jangan lupa untuk selalu mengingat IG dari lembaga prestasi yang mungkin bisa disampaikan oleh Ibu. Bisa follow di Instagram kita di prasasti_Indonesia dan juga di TikTok kita @prasasti putra Indonesia. Jadi adik-adik yang ingin bergabung di pelatihan kita silakan bisa lihat di media sosial kita seperti yang tadi saya sebutkan di Instagram dan juga TikTok kita. Terima kasih. Sekali lagi kepada para sahabat Rosari untuk selalu menyaksikan YouTube kami dan like, subscribe dan berikan komentar. Semoga apa yang kita bicarakan dengan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.